Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang ana cintai di seluruh jagat raya ini, salam sejahtera selalu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam semesta bagi kita semua. Salam Sagung Dumadi. Rahayu, rahayu, rahayu. Saudaraku yang ana cintai, sesungguhnya yang diridhoi Allah itu bukannya kebatinan, bukannya tasawuf, bukannya amalan antum yang begitu banyak itu, namun suatu amalan yang mana Allah meridhoinya. Antum tidak percaya, ana berikan suatu contoh. Ahli sufi bernama Syekh Yazid Al-Bustami, tatkala hendak berangkat pengajian, lalu beliau berada di sebuah jalan, lalu ada seekor anjing yang melewati depan beliau. Syekh Yazid Al-Bustami mengangkat jubahnya sambil loncat karena takut kesenggol anjing tersebut. Alasan beliau najis. Langsung saat itu juga Allah menegurnya. Anjing yang sudah melewati Syekh Yazid Al-Bustami kembali. Lalu Yazid Al-Bustami tersebut, Syekh Yazid Al-Bustami terkaget-kaget, wahai saudaraku, karena anjing yang berada di depan Syekh Yazid Al-Bustami atas kekuasaan Allah bisa bicara, wahai saudaraku. Begini perkataan anjing itu, "Ya Syekh Yazid Al-Bustami, seandainya aku disuruh memilih, pasti aku akan memilih menjadi rupa seorang manusia yang rupawan, yang cantik, yang ganteng, yang gagah. Namun Allah tidak memberikan pilihan padaku. Begitu aku terlahir, sudah diciptakan menjadi seekor anjing." Mendengar ucapan anjing tersebut, Syekh Yazid Al-Bustami menangis terseduh-seduh, saudaraku, bahwa beliau menyadari bahwa yang memasukkan surga Allah adalah rahmat Allah. Sekecil apapun amalanmu, jika Allah meridhoinya, akan menjadikanmu mendapatkan reward, hadiah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai saudaraku, tatkala ulama besar bernama Imam Syafi'i melewati sebuah makam, karena Imam Syafi'i adalah kasyaf, wahai saudaraku, mendengar siksa di dalam kubur, berteriak-teriak kesakitan. Lalu dicarilah informasi kepada penduduk sekitar mengenai dalam makam tersebut. Ternyata, wahai saudaraku, di dalam makam tersebut adalah makam ulama besar, yang mana ulama besar tersebut mengatakan tatkala orang yang jarang berjamaah itu termasuk orang yang katakanlah tidak baik dalam mata beliau. Ternyata Allah tidak menerima amalannya. Suatu ketika ulama besar itu menghadiri sebuah undangan, saudaraku. Saat pulang, ulama itu adalah ulama sufi. Beliau saat di undangan makan daging sapi, wahai saudaraku.
gigi beliau kemasukan daging sapi tersebut sehingga membuat gigi ulama itu sakit. Lalu ulama besar itu mengambil kayu di pagar orang yang dilewatinya. Hanya kayu kecil dibuat mengambil sisa-sisa daging sapi yang menyelip gigi ulama tersebut. Allah murka sehingga ditolaklah amal perbuatan kebaikan ulama sufi tersebut. Artinya apa, wahai saudaraku? Tatkala keilmuanmu setingkat syariat, maka Allah pun akan menilai di level itu. Tatkala keilmuanmu sudah berada di alam sufi, di alam ma'rifatullah, Allah pun akan menilai di alam ma'rifatullah tersebut, wahai saudara. Paham itu? Segala sesuatu Allah akan mengukur sesuai level dan makomnya. Saudaraku yang Allah cintai, lalu Imam Syafi'i berjalan lagi di suatu tempat, menjumpailah makam seseorang yang mengeluarkan bau harum dari dalam makam tersebut. Kembali Imam Syafi'i mencari informasi di penduduk sekitar. Ternyata, wahai saudaraku, makam tersebut adalah makam seorang pelacur. Imam Syafi'i terkaget-kaget, wahai saudaraku, kenapa makam pelacur baunya wangi samarbab? Ternyata semasa hidupnya pelacur tersebut suatu keterpaksaan melakukan hal itu karena untuk menghidupi kedua anaknya dan menghidupi ibunya, yang mana dia sudah tidak ada yang membiayai hidupnya. Dia tatkala tidak melakukan itu, maka anak dan ibunya akan kelaparan. Salah di mata manusia, ternyata Allah memaafkan, dan di dalam kuburnya semerbak baunya adalah wangi, sehingga Imam Syafi'i mencium bau wangi tersebut, saudara. Jadi saudaraku yang anak cintai di seluruh jagat, janganlah engkau merendahkan seseorang karena kemuliaan di hadapan Allah. Hanya Allah yang tahu. Siapa tahu orang yang engkau hina, yang engkau rendahkan, ternyata seorang wali Allah yang mempunyai derajat mastur. Wahai saudaraku yang anak cintai, apakah engkau tahu bahwa di akhir zaman utusan Allah yang engkau tunggu-tunggu itu juga mempunyai gelar wali malamatiyah yang tersembunyi dan disembunyikan. Dia akan selalu menutupi kebaikannya supaya orang lain tidak tahu bahwa dia kekasih Allah. Semoga manfaat, wahai saudaraku. Jangan melihat terhadap apa yang anak tayangkan, namun resapilah isinya. Fa insyaallah, apapun yang engkau lihat, namun saripati di dalamnya yang anak tampilkan, itu adalah ilmu hakikat. Semoga manfaat. Rahayu semuanya. Salam sejahtera selalu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam semesta bagi kita semuanya. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.